Hai teman-teman, di sini saya akan sedikit membahas tentang sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia. Secara singkat, saya Tia Ainur Malha dengan nomor induk mahasiswa 230702000034, program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar sebagai berikut. 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang poin ketiga ya teman-teman. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia, lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar Negara 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut disebutkan bahwa pasal 36 berbunyi bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi pada saat itu tanggal penetapan bahasa negara dan Undang-Undang Dasar Negara sama ya. Lalu bagaimana sih proses lahirnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi, bahasa Melayu sudah banyak yang menggunakan pada saat itu. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti-prasasti sebagai berikut. 1. Kedukan Bukit berangka 683 Masehi di Palembang. 2. Talang Tua berangka 684 Masehi di Palembang. 3. Kota Kapur berangka 686 Masehi di Bangka Barat. 4. Karang Brahyang berangka 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti tersebut dituliskan huruf Pranagari yang berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat karena merupakan bahasa penghubung antara pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa ini digunakan di mana-mana dan di wilayah Nusantara. Bahasa ini berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Jadi, bahasa Melayu juga dipakai di daerah wilayah Nusantara tersebut dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap beberapa kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sanskerta, Persia, Arab, Eropa, dan bahasa Melayu pun berkembangnya sangat banyak sehingga menyebabkan berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa dan persaudaraan serta persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda pada saat itu bergabung dan dalam pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Seperti itu ya teman-teman, sejarah singkat lahirnya bahasa Indonesia. Terima kasih.